Pada awal November 2022 lalu, Federasi Internasional Asosiasi Sepak Bola FIFA mengumumkan portofolio proyek Web3 dan game NFT yang bakal menghibur penggemar sepak bola. FIFA diketahui bakal bercerai dengan Electronic Arts (EA) untuk game sepak bola. Namun bukan berarti mereka akan berhenti membuatnya. Baru-baru ini mereka mengumumkan proyek game Web3 atau Web 3.0 jelang gelaran Piala Dunia yang digelar pada 20 November hingga 18 Desember 2022 di Qatar. Di situs resminya, setidaknya ada 4 game yang sudah mereka umumkan dan akan memanfaatkan teknologi blockchain. Ini menjadikan adopsi blockchain di industri sepak bola semakin meluas. Tidak hanya FIFA, banyak perusahaan lain juga segera meluncurkan layanan Web3, misalnya mata uang kripto dan NFT. Demikian juga Nike dan Adidas yang mulai merambah ke layanan Web3. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita simak cerita hari ini. Kali ini kita akan bahas sejenak tentang Web3 dan blockchain, cryptocurrency, NFT, dan DeFi. Apa itu Web3? Dengan munculnya beberapa perusahaan teknologi besar yang turut serta memasuki industri Web3, sektor itu pun semakin sering menjadi bahan pembicaraan. Tapi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Web3? Apa bedanya dengan Web 2 yang merupakan generasi internet yang kita gunakan saat ini? Dalam konten video kali ini, kita akan mendiskusikan tentang detail-detail yang perlu diketahui antara Web 2 versus Web 3, termasuk perbedaan di antara keduanya. Kami juga akan mencoba memprediksi seperti apa tampilan Web 3 dan melihat bagaimana sektor tersebut akan secara intrinsik terkait dengan teknologi kripto dan blockchain. Berikut mari kita rangkum secara singkat. Web 1 adalah transmisi satu arah konten dan data terkonsentrasi pada satu server. Web 2 memungkinkan konten berinteraksi dalam dua arah, namun data terkonsentrasi pada beberapa server. Sementara Web 3 yang saat ini dianjurkan tidak ingin data terkonsentrasi pada server manapun, yaitu desentralisasi atau semua jaringan. Pengguna itu sendiri adalah servernya. Kita dapat mengatakan bahwa Web 1 mirip dengan stasiun TV awal. Konten ditentukan oleh stasiun TV. Penonton hanya dapat menerima program secara pasif dan hanya administrator yang dapat memodifikasi atau menambahkan konten. Versi pertama internet kadang-kadang disebut web statis atau read only. Sebutan ini muncul karena internet generasi pertama terdiri dari halaman web yang hanya bisa dibaca dan tidak memiliki banyak fitur interaktif. Saat itu, Web 1.0 punya tampilan yang sangat sederhana, tidak banyak yang bisa dijelajahi. Adapun kontennya dibuat oleh beberapa orang tertentu saja, dan informasi di internet saat itu masih sulit ditemukan. Internet yang kita gunakan terus berevolusi di setiap zamannya. Kini internet telah memasuki generasi ketiga yang disebut Web 3. Diciptakan pada tahun 1990-an, internet yang saat itu disebut Web 1.0 bersifat terbuka. Dalam perkembangannya, sejak 2000-an hingga sekarang, internet yang kita gunakan adalah Web 2.0. Para raksasa teknologi seperti Google dan Facebook, kini bernama Meta, memiliki pengaruh besar. Mereka juga membangun infrastruktur dalam sebuah situs. Dalam perkembangannya, internet kini telah berkembang menjadi media baru yang mencakup hampir semua format konten. Mulai dari audio, foto, video, dan game, semua menjadi terintegrasi ke dalam web. Jumlah pengguna internet pun terus bertambah. Saat ini ada lebih dari 5 miliar pengguna internet atau sekitar 63% dari populasi dunia. Web 2.0 yang kita pakai sekarang disebut sebagai internet yang lebih dinamis. Pada Oktober 2004, O'Reilly Media dan Media Live
menyelenggarakan konferensi Web 2.0 pertama untuk menyoroti sejumlah aplikasi perangkat lunak baru yang dibangun di web. Akhir 2005, YouTube diluncurkan. Situs berbagai video ini menjadi bagian besar dari revolusi Web 2.0, sekaligus menandai era baru internet dengan konten yang dinamis. Pengguna internet dapat berinteraksi dengan halaman web, berkomunikasi satu sama lain, dan membuat konten sendiri. Fungsi ini disebut read and write. Bagi banyak orang, perubahan terbesar era ini adalah kemunculan media sosial, menyusul kemudian smartphone dengan dirilisnya iPhone pertama di tahun 2007. Sejak saat itu, internet bisa diakses kapan saja, di mana saja lewat smartphone. Siapa saja bisa membuat, berbagi, dan mengomentari konten secara langsung dalam genggaman tangan, seperti yang kita alami sekarang. Namun para kritikus mulai mempertanyakan dominasi web saat ini oleh sejumlah perusahaan teknologi besar yang dengan kedok menyediakan layanan gratis, sebenarnya mengumpulkan data pribadi pengguna dan memanfaatkannya untuk keuntungan besar. Atas alasan itu salah satunya, evolusi internet menawarkan Web 3. Web 3 adalah internet generasi penerus Web 2.0 yang menerapkan sistem desentralisasi dan demokrasi. Desentralisasi adalah suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Tujuannya untuk membentuk delegasi yang mampu mengadakan pengambilan keputusan secara mandiri. Dengan desentralisasi, para pemain besar di dunia maya seperti Google, Meta, Microsoft, dan Amazon misalnya, tidak lagi mendominasi. Web 3 juga diklaim menawarkan web yang lebih aman dan terdesentralisasi dengan memanfaatkan blockchain, cryptocurrency, dan NFT. Beberapa kalangan berharap Web 3 akan lebih memberikan privasi, skalabilitas, dan keamanan yang saat ini hilang. Web 3 diciptakan oleh co-founder Ethereum, Gavin Wood, pada 2014. Web 2.0 yang saat ini mendominasi, memungkinkan adanya monopoli di layanan internet. Wood menilai bila terjadi suatu kesalahan, akan berdampak ke banyak orang. Masalah privasi dan kepercayaan pengguna internet terhadap pihak yang berada di balik layanan juga menjadi sorotan. Maka, Web 3 hadir dengan ide memastikan setiap sumber daya di internet dapat diidentifikasi, dilacak, dan dibaca oleh komputer dalam satu web yang disebut web semantik. Teknologi tersebut menghubungkan jaringan terdesentralisasi yang sudah dikembangkan sebelumnya. Karenanya, transaksi di Web 3 kebanyakan menggunakan mata uang kripto. Sebagai gambaran, di generasi Web 2, pengguna internet bisa membeli item digital apapun dalam suatu situs. Namun item tersebut bisa hilang jika pembuat situs menutup layanannya atau bahkan menghapus data pengguna. Sedangkan di Web 3, kepemilikan item bersifat langsung melalui non-fungible token atau NFT. Jadi, ketika pengguna ingin berhenti menggunakan layanan atau item di dalamnya, mereka bisa menjual item miliknya di pasar open source. Sampai di sini, apakah teman-teman ingin merasakan seperti apa dunia Web 3 itu? Kalau mau, kamu bisa mencoba OKX. OKX adalah bursa mata uang kripto inovatif yang menyediakan layanan keuangan tingkat lanjut, salah satu platform trading terkemuka di dunia untuk trading Bitcoin, BTC, dengan mata uang kripto seperti OKB, Litecoin, Ethereum, dan sebagainya. Namun meskipun ada yang diuntungkan, tentunya ada juga pihak-pihak yang akan dirugikan dengan kemunculan Web 3.0 ini. Andai kata rencana desentralisasi yang sejati berhasil diterapkan, maka ini akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan teknologi besar yang sudah sangat diuntungkan ketika internet beralih ke pendekatan yang lebih komersial di Web 2.0. Terkait hal ini, sudah ada beberapa pemimpin penting perusahaan teknologi
yang sudah mengindikasikan kurangnya optimisme mereka terhadap Web 3.0. Contohnya seperti pendiri Tesla, Elon Musk, yang pernah mengklaim bahwa baginya Web 3 terlihat seperti taktik pemasaran. Kemudian mantan CEO Twitter, Jack Dorsey, juga percaya bahwa desentralisasi tidak mungkin dilakukan. Dorsey mengklaim bahwa perusahaan teknologi besar tidak akan membiarkan diri mereka kehilangan kendali atas kewenangan yang mereka punya saat ini. Selanjutnya adalah beberapa teknologi atau fitur utama Web 3 yang sudah mulai kita gunakan. 1. DeFi. DeFi bertujuan untuk merevolusi sektor keuangan, menghilangkan kebutuhan akan otoritas pusat seperti bank, pemroses pembayaran, dan perantara lainnya. Sistem keuangan peer-to-peer sepenuhnya bergerak di blockchain. Para pendukung teknologi ini berpendapat pendekatan ini akan mengurangi biaya, meningkatkan kecepatan transaksi, dan mengalokasikan modal secara lebih efisien. Seperti kebanyakan aplikasi Web 3, transparansi juga ditingkatkan, mengingat semua jumlah pinjaman, jaminan, dan data lainnya tersedia bagi siapa saja untuk dilihat di blockchain yang dapat diakses publik. 2. NFT. Non-fungible token, NFT, alias token yang tidak dapat dipertukarkan adalah kelas aset digital yang hidup di blockchain. Setiap NFT unik, karenanya tidak dapat dipertukarkan. Mereka yang mendukung teknologi ini melihat berbagai macam aplikasi penggunaan yang potensial untuk NFT. Sejauh ini, penggunaan NFT yang meluas adalah untuk karya seni digital. Banyak jenis cryptocurrency yang diperdagangkan mendukung NFT di blockchain mereka. Beberapa contohnya termasuk Ethereum, ETH, Solana, SOL, dan Avalanche, AVAX. 3. DAO. Decentralized Autonomous Organization (DAO) mungkin terdengar rumit, tetapi sebenarnya konsep dasarnya sederhana. DAO adalah grup yang dibentuk untuk tujuan bersama dengan aturan, rencana, dan tujuannya. Semuanya dikodekan di blockchain. DAO dikendalikan oleh anggotanya. Pendukung teknologi ini mengklaim DAO tidak memiliki hierarki dan tidak ada birokrasi. Yang paling umum, mereka beroperasi berdasarkan struktur demokratis. Para futuris mengatakan Web 3 akan menjadi bagian penting dari evolusi internet yang terus berkembang. Saat ini, Web 3 sendiri sedang dalam tahap baru lahir. Namun kedepannya, Web 3 diprediksi akan umum digunakan seperti kita memakai internet saat ini, karena menjanjikan potensi bagi banyak hal. Siap menyambut internet generasi baru. Pengembangan Web 3 memang masih dalam tahap awal, jadi kita masih belum bisa memperkirakan dengan pasti bagaimana hasilnya. Ada beberapa aspek yang hampir pasti akan terjadi, tapi ada juga yang sangat diharapkan, yaitu seperti desentralisasi penuh yang pastinya akan menghadapi berbagai kendala. Meskipun demikian, setiap individu pastinya sudah berekspektasi akan adanya sejumlah besar perubahan dalam hal bagaimana kita berinteraksi di internet dalam 10 tahun ke depan. Periode ini akan menjadi masa-masa yang menyenangkan dan penuh dengan peluang. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.